Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Untuk sementara waktu, soal status dan keabsahan siapa PLT di Rut Bank Aceh yang sah dan legal terjawab sudah. Ini sejalan dengan penegasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahwa Hendra Supardi masih sebagai PLT di Rut Bank Aceh, bukan Fadil Ilyas. Keputusan tersebut merupakan buntut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB PT Bank Aceh Syariah pada 17 Maret 2025 lalu yang mengusulkan penunjukan Fadil Ilyas sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Utama Bank Aceh menggantikan Hendra Supardi. Tak main-main, informasi ini pun dibenarkan Iskandar, pemimpin divisi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh melalui rilisnya Selasa 25 Maret 2025 lalu. Yang menegaskan bahwa Bank Aceh tetap beroperasi secara normal sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang berlaku. Diakui Iskandar, penunjukan seorang PLT Direktur Utama harus memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bank umum. POJK tersebut mengatur tata cara pengangkatan pelaksana ketua serta menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik secara manajemen resiko yang terintegritas serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank dengan penerapan kata-kata kelola yang kuat, sebut Iskandar. Saat ini, ujar Iskandar, manajemen Bank Aceh yang terdiri dari direksi dan dewan komisaris sedang melakukan kajian hukum terkait analisis resiko terkait penunjukan PLT tersebut dengan merujuk pada regulasi yang berlaku. Itu sebabnya Bank Aceh juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Aceh untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Keputusan itu telah mendapatkan persetujuan dan telah dilakukan pencatatan oleh OJK melalui surat OJK nomor S-81-KO.15-2025 tanggal 14 Februari 2025 lalu tentang penunjukan Direktur Pengganti sebagai pelaksana tugas PLT, Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah. Sebelumnya, diakui atau tidak, bongkar pasang PLT di Rut Bank Aceh oleh pemegang saham pengendali PSP dalam hal ini Gubernur Aceh telah memantik berbagai reaksi dan pendapat. Salah satunya pemerintah Aceh selaku pemegang saham pengendali atau PSP diminta harus mengembalikan posisi Bank Aceh Syariah kepada kitahnya. Lagi-lagi, ini terkait gonjang-ganjing bongkar pasang direksi Bank Aceh yang menimbulkan berbagai spekulasi dan kegaduhan di masyarakat. Tragisnya, kegaduhan tersebut tidak kunjung reda baik di kalangan pengamat ekonomi keuangan dan perbankan, akademisi, LSM, kelompok mahasiswa, pemuda, maupun pemerhati kebijakan publik lainnya. Itu sebabnya Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Syah Kuala PPIK-USK ini meminta agar seluruh stakeholder lebih bijak memberikan komentar dan pendapatnya terkait isu atau polemik yang sedang terjadi di Bank Aceh Syariah. Alasannya, karena ini merupakan lembaga keuangan yang tata kelola dan regulasinya diatur dengan sangat ketat. Itu sebabnya, Amal Hasan berharap pemerintah Aceh selaku pemegang saham pengendali tidak menempatkan pengelolaan Bank Aceh sama dengan organ otonom dalam struktur pemerintahan, seperti Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA. Amal Hasan juga menilai bongkar pasang manajemen Bank Aceh Syariah secara serampangan telah berdampak pada terganggunya governance structure Bank Aceh yang pada akhirnya juga merembes ke persoalan Good Corporate Governance atau GCG. Pemerintah Aceh selaku pemegang saham sepertinya tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang permasalahan yang terjadi di Bank Aceh Syariah. Sehingga kebijakan yang diambil cenderung menonjolkan ego kekuasaan secara full power karena merasa sebagai pemilik bank secara absolut. Amal Hasan mengaku miris melihat gonjang-ganjing yang menerpa Bank Aceh saat ini. Bank Aceh Syariah yang dibangun dengan susah payah hingga tumbuh berkembang sampai saat ini dikhawatirkan akan tidak optimal menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan daerah. Setidaknya hampir 1 dekade pemerintahan hingga saat ini, kita melihat dan merasakan bagaimana entitas bisnis milik bank daerah menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang selalu menimbulkan gejolak dan instabilitas baik di internal maupun eksternal Bank Aceh Syariah. Sebenarnya tambah Amal Hasan lagi, kalau semua pada taat azas penaatan dan pengelolaan berbagai isu dan kegaduhan yang muncul menjadi polemik berkepanjangan di Bank Aceh Syariah dapat diatasi dengan lebih mudah. Paling tidak dengan 3 skema yang krusial yang harus dilakukan secara bersamaan. Pertama, terkait dengan political will dari pemerintah sebagai pemegang saham atau internal dan eksternal. Kedua, terkait dengan leadership secara internal. Dan yang ketiga, terkait dengan tata kelola internal dan eksternal.
Ketiga skema inilah para pemegang saham terutama PSP harus mendapatkan informasi yang utuh dari pihak-pihak yang kredibel agar substansi dan akar permasalahan polemik Bank Aceh Syariah itu dapat diselesaikan secara baik. Amal Hasan juga meminta otoritas jasa keuangan sebagai regulator dapat berhati-hati dengan isu politisasi yang terjadi di Bank Aceh. Apalagi ini terkait dengan penentuan orang-orang yang akan disiapkan untuk mengisi governance structure Bank Aceh di level direksi dan komisaris. OJK sebagai pihak yang independen merupakan benteng terakhir dalam proses pemilihan direksi Bank Aceh. Jadi, biarkan proses berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang dan PJOK, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Begitu kata Amal Hasan. Semoga. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa sosok atau kelompok yang menjadi pembisik Mu'alim, sehingga memunculkan kegaduhan di Bank Aceh seperti saat ini? Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.